Kita percaya bahwa tidak ada satupun daripada kita, termasuk Anda, termasuk saya, yang ingin kelihatan jelek tentunya ya. Nah, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Mari kita lihat terlebih dahulu daripada apa yang firman Tuhan tuliskan kepada kita. Buka bersama dengan saya dalam kitab Efesus, pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Di sana dengan jelas sekali firman Tuhan mengatakan sesuatu tentang diri kita, tentang Anda. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di sini dikatakan buatan Allah. Nah, saya percaya firman Tuhan di kitab Kejadian bahkan sudah dituliskan bahwa kita ini diciptakan dalam molding, gambar dan rupa cetakannya, serupa, setara dengan Allah. Nah, tentunya saya percaya bahwa kalau Tuhan sanggup menciptakan bumi langit bersama dengan isinya, kalau kita pergi ke liburan, pergi ke Bali, pergi ke Pulau Komodo, Raja Ampat, ke Borobudur, kita melihat indahnya alam gitu ya. Nah, apalagi kalau Tuhan sanggup menciptakan alam semesta ini begitu indah, apalagi menciptakan manusia yang adalah ciptaannya yang derajatnya paling tinggi. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris, Efesus 2 ayat 10 yang sama, di dalam New Living Translation dikatakan sesuatu yang very interesting. Dikatakan, for we are God's masterpiece. Nah, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa masterpiece itu adalah barang unggulan seorang pelukis terkenal bernama Leonardo da Vinci, dari Italia, berabad-abad yang lalu melukis seorang wanita dengan nama Mona Lisa. Nah, lukisan ini pemirsa sekalian, tahukah Anda disimpan dalam sebuah museum di kota Paris di Prancis, namanya Louvre. Itu harganya ratusan juta dolar satu lukisan. Ya, karena apa? Karena masterpiece. Nah, kalau sebuah lukisan benda mati diciptakan oleh manusia yang sangat hebat, maestro bernama Leonardo da Vinci aja harganya sedemikian rupa, padahal kalau kita lihat, ya, it's just a piece of painting. Perempuan yang kalau di abad 21 juga nggak terlalu cantik gitu ya. Tetapi harganya mahal banget. Apalagi Anda. Ada amin nggak? Nah, kita lihat dulu. Ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang ada banyak orang berkata, kenapa hari ini Good News Program misalnya berbicara tentang kecantikan? Padahal di ayat firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 3 dikatakan dengan jelas, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, dan yang lain seterusnya. Nah, saya ajak dulu pemirsa sekalian untuk berpikir dan mengingat sesuatu. Pertanyaan saya, di dalam Alkitab, apakah firman Tuhan pernah menyebutkan dan menuliskan tentang orang-orang cantik? Bagaimana menurut Anda? Nah, ada beberapa nama nih yang selalu saya terkesan. Nomor satu misalnya Ratu Esther. Menurut Anda bagaimana? Kalau Ratu Esther cantik gak kira-kira? Cantik. Cantik ya? Cantik. Betul ya, setuju ya? Ratu Esther itu spanya udah kelas amazing banget ya. Memang mungkin dikatakan ya karena dia kan jadi ratu, pasti cantik, treatmentnya dari Royal Kingdom gitu. Tetapi sebelumnya ada natural beauty yang dia punya gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seorang wanita yang bernama Rebecca, istri daripada Ishak ya. Nah, kita tahu Ishak memang anak konglomerat dan kemudian eventually menjadi seorang konglomerat. Tentunya istrinya punya perhiasan banyak dan luar biasa. Tetapi sebelum dia menjadi istri seorang yang bernama Ishak, Rebecca ini memang bukan anak orang sembarangan, tetapi sesuatu hal. Coba Anda baca deh. Kemarin pas saya baca firman Tuhan tentang bagaimana Eliezer, hamba daripada Abraham, menemukan Rebecca, saya amazed banget bagaimana si Rebecca ini sanggup bekerja keras, bawa tempayan, hatinya mulia. Ini inner beauty. Dan makanya dia dipilih oleh Tuhan dan disetujui oleh Abraham dan Eliezer untuk menjadi istri daripada Ishak. Bagaimana dengan Sarah, istri daripada Abraham itu sendiri? Sampai dia berumur 90 tahun, ini yang saya katakan tadi, reverse aging. Ya, jadi teknologi reverse aging sampai sekarang saya tidak tahu nih, mungkin belum diketemukan secara sempurna, tetapi teknologi surga itu sudah reverse aging. Sarah yang berumur 90 tahun itu ditaksil oleh raja-raja. Raja nggak mungkin buta. Raja tahu wanita cantik itu seperti apa. Mereka ngerti banget
jelek dan cantik bedanya itu apa? Bayangkan wanita berumur 90 tahun masih mau dinikahin karena kesalahan daripada Abraham oleh seorang raja yang bernama Abimelek dan beberapa raja Mesir lainnya. Coba bayangkan tuh pemirsa sekalian. Jadi di sini berarti kita tahu nih, menjadi anak Tuhan, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi cantik dan tampan. Yang percaya katakan amin. Tetapi ada mistranslation di dalam Alkitab bahasa Inggris, dikatakan dalam versi NIV version of the Bible, dikatakan perhiasanmu janganlah saja secara lahiriah. Jadi boleh kita menikmati, pikirkan itu pemirsa sekalian ya. Tetapi syukuri, intinya adalah itu. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Garis berkatmu tidak tergantung dengan garis tangan, tidak bergantung dengan besarnya hidung atau besarnya telingamu. Beberapa suku percaya akan ini, atau mata saudara. Tetapi percayalah, engkau diberkati karena engkau disayang dan dipilih oleh Tuhan. Beautiful you, because the one who created you knows very much about you. Tuhan tahu siapa dirinya, dan Tuhan punya rencana yang besar untuk kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Anda diberkati dengan episode ini. Kalau Anda tertantang dan Anda percaya bahwa Tuhan tidak salah alamat, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa saat ini. Tuhan, Kau lawat anak-anak-Mu, terutama mereka yang lagi struggle dalam satu fase ini. Mereka tidak percaya diri, mereka kehilangan jati diri. Tuhan, Kau lawat mereka, ingatkan mereka kembali. Engkau sanggup Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan ada orang-orang yang akan dibangkitkan, ada great awakening, bahwa Tuhan menyadari bahwa mereka adalah masterpiece daripada Engkau. Engkau adalah masterpiece daripada Tuhan. Oleh karena itu dalam nama Yesus aku melepaskan urapan, aku melepaskan berkat yang berlimpah. Dalam nama Yesus biarlah engkau sadar bahwa engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau mulia, engkau adalah masterpiece yang sangat mahal daripada Tuhan. Aku memberkati kehidupan saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan percaya bahwa engkau adalah beautiful di matanya Tuhan. Katakan amin.